mempersiapkan Alkitabnya, persembahannya, yang paling utama hati dan pikirannya ya adik-adik. Biar semakin semangat ibadahnya, kita angkat satu pujian, ada satu sobatku, adik-adik bangkit berdiri. Jadi kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81 ayat 1 dan 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Tuhan,
Tunjukkanlah cara yang benar, Tunjukkanlah cara yang benar, memberi pujian padamu. memberi pujian kepadamu. Bukakan hati kami mendengar Bukakan hati kami mendengar dan menghayati firman-Mu. dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Silakan duduk. Sekarang silakan adik-adik untuk membacakan khotbah. Tita pertama, akulah Tuhan Allahmu seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kita kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita ke-6, jangan engkau membunuh. Kita ke-7, jangan engkau berzina. Kita ke-8, jangan kau mencuri. Kita ke-9, jangan kau beraksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini akan istrinya maupun anak laki-laki atau perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1 dan ayat 2. Diberi anugerah padamu.
Jadi kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk pengampunan dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Silakan duduk. Membaca Alkitab, buka Lukas 7, Lukas 3, buka Lukas 3 ayat 7 sampai 17. Panjang ya dia ya. Lukas 3 ayat 7 sampai 17. Kita ikut sama-sama adik-adik yang di rumah. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 belahai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penapi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita bernyanyi buka Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Amin.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 2. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Bang Reno yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini ya. Sebelumnya sudah disiapkan Alkitabnya ya. Kalau sudah dibuka, maksud Bang Reno kalau udah disiapin Alkitabnya, jangan dibuka dulu, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami dari awal ibadah sampai saat ini Tuhan. Tuhan juga telah mengawali hari kami bersyukur atas semuanya itu. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkata-kata melalui hamba Bapa untuk menyampaikan firman-Mu kepada adik-adik sekolah minggu. Dan biarkan juga adik-adik sekolah minggu dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan mengaplikasikannya atau melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati adik-adik sekolah minggu agar dengar-dengaran dan juga berkati hamba sendiri Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sekarang Alkitabnya dibuka di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Yang sudah dibuka, mari kita baca bersama-sama. Yang belum dapat, sambil cari, sambil dengerin Bang Reno sampaikan ayat firman-Nya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu,
sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Begitu adik-adik firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Nah, Bang Reno mau tanya nih, kira-kira adik-adik sekolah minggu itu pernah merasakan rasa khawatir nggak? Jadi kan kalau dari cerita ini ya, awalnya kan Yusuf dengan Maria, mereka suami istri. Nah, Maria tiba-tiba mengandung nih adik-adik, kaget dong. Wah, ini anak siapa nih? Gitu kan ya. Kalau zaman itu mungkin si Yusuf bingung ya. Ini gimana nih? Ini bukan anak aku gitu si Yusuf. Si Yusuf berarti dalam kondisi apa adik? Kondisi bingung, panik, bertanya-tanya. Pasti dia galau atau khawatir. Kalau zaman sekarang bilangnya galau ya adik-adik ya, galau mau putusin atau enggak, mau putusin atau enggak gitu. Maksudnya mau memutuskan si Maria atau enggak gitu ya. Nah, Yusuf itu kondisinya sedang khawatir. Kalau Yusuf sedang khawatir, kalau adik-adik pernah khawatir enggak? Khawatir akan apa nih biasanya kalau dalam sehari-hari? Kalau adik-adik mungkin khawatirnya adalah khawatir kalau misalkan lagi nggak dikasih uang sama mamanya, khawatir nggak? Mau jajan apa ya? Apalagi sekarang udah mulai sekolah offline ya, berarti kalau nggak dibekelin sama mamanya dikasih uang jajan. Kalau nggak dikasih uang jajan terus bingung, istirahat nanti aku mau jajan apa ya, mau beli apa ya, atau yang udah bisa pulang pergi sendiri, aku pulangnya nanti naik apa, nggak ada uang buat naik angkot atau naik ojek, itu khawatir. Khawatir yang lain ada? Khawatir misalkan mati lampu, adik-adik di rumah sendiri, atau sama abang atau sama dedeknya, nggak ada orang tua, khawatir, gelap, nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak? Kita khawatir. Khawatir yang lain ada nggak adik-adik? Pasti pernah khawatir ya, kita semua pasti pernah khawatir. Atau sekarang nih udah mau Natalan, siapa yang khawatir nggak punya baju baru? Ada nggak yang kayak gitu? Khawatir nggak punya baju baru? Ayo, ya itu tadi terkait dengan Yusuf dan adik-adik di rumah yang pernah merasa khawatir atau enggak. Nah, dari kegalauannya Yusuf nih adik-adik, dia sempat berpikir, aku mau ceraiin nggak ya si Maria? Gitulah adik-adik, dia mikir. Karena kan Yusuf kan di sini dibilangnya dia adalah orang yang tulus dan baik hati, jadi dia tidak mau mencemarkan nama baiknya si Maria. Zaman dulu tuh pasti kalau ketahuan hamil di luar nikah ya adik-adik, itu pasti dibully habis-habisan. Ya enggak? Pasti dikucilkan dari masyarakat karena melukai norma atau nilai-nilai yang ada di masyarakat pada saat itu. Nah, Yusuf nggak mau hal itu terjadi adik-adik, jadi dia mikir, apa aku cerain diam-diam aja ya? Tapi dengan merasa khawatir, gundah gulana. Tapi tiba-tiba adik-adik, malaikat Tuhan datang ke dalam mimpinya si Yusuf. Terus malaikat bilang, jangan khawatir, itu anak dari Roh Tuhan, anak dari Allah Bapa melalui Roh Kudus yang masuk ke dalam Bunda Maria, seperti itu ya. Dan malaikat bilang, Yusuf, kamu harus kasih nama anak itu Yesus, gitu ya adik-adik ya. Karena dikasih nama, karena dia akan menjadi penyelamat. Tadi apa arti dari nama Yesus? Adalah penyelamat. Penyelamat untuk siapa?
untuk umat manusia, adik-adik, Bang Reno, dan kita semua. Nah, kalau itu hal yang terjadi sama Yusuf, kalau adik-adik gimana? Ketika adik-adik merasa khawatir, apa yang adik-adik lakukan? Apa yang adik-adik rasakan? Apa yang menguatkan adik-adik untuk melalui rasa khawatir itu? Kalau Yusuf, untuk melalui rasa khawatir itu dia dikasih malaikat, dikasih info, dikasih tahu sama malaikat kalau jangan khawatir. Kira-kira itu terjadi sama kita juga nggak ya adik-adik? Kalau kita lagi khawatir, gitu ya. Karena Yesus ini bakal menjadi penyelamat dan dikasih nama umat manusia akan menyebut Yesus sebagai Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Nah, inti dari ceritanya Yusuf nih adik-adik, kalau saat dia merasakan khawatir, lalu ada malaikat Tuhan yang menyampaikan untuk menenangkan Yusuf. Begitu juga dengan kita adik-adik. Ketika kita merasa khawatir atau takut atau gelisah, kita tidak perlu bercemas-cemas ria. Oh, bercemas-cemas ria itu kayak gimana ya? Keringetan gitu atau panik. Kita nggak perlu adik-adik. Kita hanya perlu menyerahkan diri kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang membantu adik-adik. Ketika adik punya masalah, diserahkan kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, gitu adik-adik. Karena Tuhan juga berkata di 1 Petrus 5 ayat 7, bilangnya begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Memeliharanya adik-adik artinya apa? Tuhan memelihara kita. Kalau adik-adik memelihara sesuatu, apakah adik-adik akan membiarkan sesuatu tersebut rusak, sakit, kelaparan, apalagi sedih gitu? Misalkan adik-adik punya kucing, punya anjing di rumah, atau ikan cupang, ikan koi, adik-adik kasih makan nggak? Kasih makan, karena adik-adik yang memelihara. Adik-adik ajak main nggak? Tentu. Terus adik-adik sakitin nggak? Enggak, namanya juga memelihara. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan memelihara kita, Tuhan mau yang terbaik untuk kita. Tuhan nggak mau kita khawatir atau khawatir. Udah, serahin aja semuanya ke Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai adik-adik. Tuhan selalu ada. Kita cuma tinggal minta melalui doa. Ada lagu yang bilang Tuhan hanya sejauh doa, adik-adik. Sejauh doa itu artinya apa? Kita nggak perlu kemana-mana, kita cuma cukup diam atau berlutut, lipat tangan, tutup mata, berdoa. Udah, segitu. Ya adik-adik ya. Terus yang selanjutnya, teruslah mengingat Allah, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Nah, hal ini juga penting dilakukan atau kita ingat karena kita sudah memasuki masa Advent. Apa tuh masa Advent adik-adik? Ya, ini masa-masa kita menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus pada Natal nanti. Nah, Advent ini tuh mengajarkan kita adik-adik untuk berserah kepada Tuhan, sama seperti Yusuf berserah kepada Tuhan untuk tetap menerima Maria dan merawat dan menerima Yesus. Begitu juga dengan kita terima saja kehendak Allah. Apa yang terjadi pada hidup kita lakukan, kita terima. Apa yang adik-adik dapatkan, terima. Berserah kepada Tuhan, meminta pertolongan, dan yang penting tidak khawatir. Oke? Jadi kalau ada apa-apa nggak usah khawatir lagi ya. Nanti kalau khawatir nanti stres. Masa kecil-kecil udah stres? Nggak boleh ya. Orang gede aja nggak boleh stres, apalagi adik-adik sekolah minggu. Begitu ya. Itu aja firman Tuhan pada hari ini. Kita tutup dalam doa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang Tuhan telah sampaikan kepada kami semua, agar kami tetap mengingat bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami, menolong kami dan menyertai kami, agar kami tidak lagi khawatir akan hari esok. Tuhan, biarkan hari esok memiliki kesusahannya sendiri, dan kami yakin karena Tuhan memelihara kami, kami tidak akan kesusahan. Dan saat ini kami akan melanjutkan ibadah kami. Tuhan berkati agar kami dapat berhikmat hingga akhir ibadah nanti.
Tuhan tolong berkati juga orang tua, adik-adik, bangsa, negara, dan gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Sekarang kita bernyanyi, lalu kita mengumpulkan persembahan di rumah kita masing-masing ya. Ya adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 dan 2. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bahaya. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan sikap yang baik, bagus, dipertahankan ya. Nah adik-adik, kakak mengingatkan buat persembahan jangan lupa dikirimkan, boleh lewat transfer bank atau dikasih kesimpulannya ya. Boleh sebulan sekali digabung dulu, baru bulan itu langsung dikasih ya adik-adik ya.
Terus adik-adik, kakak juga mau mengingatkan nih, berapa minggu lagi sih kita mau Natalan Kak? 3 minggu hari. Waduh, siapa nih yang udah gak sabaran nih bentar lagi Natalan ya kan adik-adik? Nah, adik-adik kakak mau mengingatkan buat adik-adik, jangan lupa hafalkan liturginya ya. Nah, buat adik-adik kelas 1 itu boleh dibantu oleh orang tuanya pada saat maju ya. Oke? Jangan lupa bawa hand sanitizer, pakai maskernya ya. Orang tuanya untuk orang 2 sampai orang 4, orang 2 sampai orang 5. Orang tuanya nggak boleh ikut masuk ke dalam gereja ya. Yang boleh itu cuma orang 1. Itu juga orang tuanya cuma 1. Oke? Adik-adik? Oke. Adik-adik jaga kesehatan. Sampai jumpa nanti di Natal. Mudah-mudahan